Hai semuanya, selamat datang di Bisikan Misteri Official, channel yang bakal ngajak kalian ngungkap tabir misteri dari kejadian-kejadian paling bikin merinding, yang katanya beneran kejadian di sekitar kita. Di video kali ini, gue bakal ceritain pengalaman dari seorang karyawan agensi digital yang kantornya pindah ke gedung baru di Purwakarta. Tapi ternyata gedung itu dulunya rumah sakit jiwa yang udah lama tutup. Dan sejak itu, gangguan-gangguan mulai bermunculan. Jangan skip ya, karena cerita ini bakal makin aneh dan mencekam di setiap alur ceritanya. Inilah kisah lengkapnya. Nama gue Rina. Gue kerja di salah satu agensi digital di Purwakarta yang belakangan ini lagi lumayan berkembang. Bulan lalu, kantor kami pindah ke gedung baru yang katanya jauh lebih luas dan representatif buat citra perusahaan. Awalnya sih gue seneng-seneng aja. Maksudnya siapa sih yang gak excited pindah ke tempat baru? Terutama karena kantor lama kami tuh sempit banget. Meja kerja nempel-nempel, kalau ada yang batuk, satu ruangan bisa kena semua. Jadi pas dengar pindah ke gedung yang katanya lebih mewah ini, semua tim pada antusias. Pas pertama kali datang ke lokasi, dari luar gedungnya emang kelihatan biasa aja. Bangunan 3 lantai, cat putih agak kusam, dan halaman parkir yang luas tapi penuh pohon besar. Kayak bangunan tua yang udah pernah dirombak, tapi sisa-sisa masa lalunya masih nempel di dinding-dinding. Gue ingat, waktu pertama buka pintu masuk, ada suara engsel pintu yang berdecit. Kayak suara khas film horor, lu tahu kan? Dan yang langsung bikin gue gak nyaman tuh, bau. Bukan bau apek atau bau sampah ya, tapi bau antiseptik yang menyengat, mirip kayak rumah sakit. Padahal gedung ini katanya udah direnovasi total. Waktu naik ke lantai 2, tempat ruang kerja tim kreatif, gue ngerasa aneh. Lampu nyala semua, desain ruangan juga lumayan modern, tapi hawanya tuh beda. Rasanya dingin, tapi bukan karena AC. Lebih kayak dingin yang nempel di kulit, masuk sampai ke tulang. Apalagi bagian lorong yang menghubungkan ruang kerja ke toilet. Itu tuh kayak remang terus walaupun lampunya terang. Anehnya, bayangan tubuh kita bisa kelihatan 2 atau 3 arah pas jalan di sana. Gue sempat mikir mungkin efek pencahayaan, tapi tetap aja ngerasa gak nyaman. Pas istirahat siang, gue nyamperin Obi yang lagi ngepel di deket pantry. Namanya Kang Asap. Orangnya ramah dan udah kerja bareng kantor kami sejak masih di lokasi lama. Gue iseng nanya, "Kang, ini gedung dulunya apa ya? Kelihatannya tua tapi auranya beda banget." Dia cuma nyengir, terus ngelap tangannya pakai lap yang diselipin di pinggang. "Dulu mah rumah sakit, tapi khusus gangguan jiwa," katanya pelan. "Udah tutup sejak 2004. Gue langsung diem, nelen ludah sambil lihat sekeliling. Jadi bener dong dugaan gue, aura dingin dan bau antiseptik itu ndak bohong. Ternyata bangunan ini dulunya bekas RSJ. Kang Asep kayak ngerti ekspresi gue, dia buru-buru nambahin. "Tapi sekarang udah bersih Neng, udah direnovasi juga. Gak usah takut, gak semua bekas rumah sakit itu serem." Gue senyum canggung. Iya sih, tapi tetap aja otak gue langsung muter ke berbagai cerita serem soal rumah sakit jiwa. Tentang pasien-pasien yang dikurung, teriak-teriak di malam hari, sampai perlakuan gak manusiawi yang dulu sempat viral di berita-berita. Gue mulai mikir, ruang kerja gue sekarang tuh dulunya apa ya? Ruang perawatan? Ruang isolasi? Atau jangan-jangan kamar mayat? Selama beberapa hari pertama gue coba cuek. Namanya juga kerja kan. Gak mungkin resign cuma karena sugesti dan perasaan gak enak. Tapi makin lama makin banyak hal kecil yang bikin gue merasa ini tempat gak wajar. Kayak misalnya waktu gue ke toilet sendirian sekitar jam 5 sore. Di sana lampunya agak kuning, bikin suasana makin suram. Pas gue cuci tangan, gue lihat pantulan bayangan di cermin. Kayak ada seseorang lewat di belakang gue. Tapi pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue cek pintu, semua kosong. Gak ada suara pintu dibuka atau langkah kaki. Gue diam sebentar, ngelap tangan buru-buru terus cabut keluar.
Waktu cerita ke temen, mereka bilang mungkin cuma pantulan bayangan sendiri. Tapi rasanya beda. Pernah juga suatu pagi gue datang paling awal. Kantor masih gelap, lampu belum semua dinyalain. Gue masuk dari pintu depan dan jalan pelan ke ruang kerja. Pas lewat lorong, gue ngerasa kayak ada suara roda kereta dorong. Kayak troli besi. Krek, krek, pelan banget. Tapi jelas kedengeran. Gue berhenti, nengok ke arah ujung lorong. Nggak ada apa-apa. Gue pikir mungkin suara dari luar gedung. Tapi posisinya itu bener-bener di dalam. Waktu gue tanya ke satpam, dia cuma bilang, "Oh, mungkin suara saluran air. Kadang suka bunyi." Tapi troli bunyi kayak gitu nggak masuk akal. Yang bikin makin parah, temen gue, Dinda, sempet cerita dia ngedenger suara orang ngobrol di ruang meeting kosong pas dia lembur malam-malam. Suaranya pelan kayak berbisik. Tapi pas dicek ruangan kosong, bahkan lampunya mati. Dinda pikir teman-teman lagi ngerjain dia. Tapi pas dibuka WA grup, semua udah pada pulang. Cuma dia doang yang masih di kantor. Sejak pindah ke gedung ini, banyak yang mulai males lembur. Bahkan beberapa dari tim yang biasanya pulang jam 9 malam, sekarang udah kabur sebelum maghrib. Gue jadi lebih waspada, bawa pulang kerjaan kalau bisa daripada harus sendirian di kantor ini. Suatu pagi, gue duduk di balkon belakang buat cari angin. Di sana ada satu bangku panjang dan pemandangan langsung ke taman belakang yang luas. Tapi taman itu kelihatannya nggak pernah dirawat. Rumput liar tinggi dan ada satu pohon beringin besar banget di pojok. Gue perhatiin lama pohon itu karena entah kenapa rasanya kayak ada yang ngawasin di balik batangnya. Tapi pas dilihat lebih deket, kosong, nggak ada siapa-siapa. Gue gak berani cerita ini ke HR atau atasan. Takut dikira lebay atau bikin suasana gak kondusif. Tapi jujur aja, gue mulai ngerasa kehadiran di kantor ini bukan cuma manusia. Ada sesuatu yang nempel, yang gak ikut pergi meskipun bangunan ini udah direnovasi. Sesuatu yang diam-diam ngamatin kita kerja. Atau jalan-jalan di lorong setiap malam. Dan entah kenapa, sejak tahu tempat ini dulunya rumah sakit jiwa, gue gak bisa ngelupain pikiran itu. Gue mulai simpen daun bidara di meja. Teman kantor gue ada yang bawa garam dan taruh di pojok ruangan. Katanya biar penunggu lama nggak ganggu. Kita nggak ngomongin ini terang-terangan, tapi saling ngerti. Karena kami semua udah ngerasain hal yang sama. Kantor ini bukan kantor biasa. Dan semuanya baru dimulai. Jadi malam itu gue lembur sendirian. Hari Jumat. Dan gue emang lagi dikejar deadline dari klien besar. Sebenarnya dari siang gue udah ngerasa badan gak enak. Merinding terus padahal AC ruangan gak begitu dingin. Tapi karena kerjaan masih numpuk dan temen-temen udah pada pulang duluan abis maghrib, gue putusin buat lanjut. Gue pikir ya udahlah, paling jam 11 malam juga udah kelar. Jam-jam awal sih masih aman. Gue kerja sambil dengerin lagu dari headset. Tapi makin malam, suasana makin beda. Musik dari laptop mulai gak kedengeran jelas. Kayak ada suara lain yang pelan tapi nyelip di antara suara lagu. Awalnya gue kira suara orang di luar gedung. Tapi gedung ini kan posisi lantai 2 dan jalan di depan juga udah sepi banget. Pas jam nunjukin pukul 2.45, gue mulai ngerasa gak enak. Udara di ruangan berubah jadi lebih dingin dari biasanya. Jauh lebih dingin. Bahkan kulit tangan gue sampai berasa kering dan kesemutan. Gue matiin headset, coba dengerin sekitar. Sunyi. Gak ada suara apa-apa. Bahkan suara tik-tik dari jam dinding pun kehilang. Gue berdiri, stretching sedikit. Baru aja mau jalan ke pantry buat ngambil air. Tiba-tiba dari arah lorong sebelah kanan, lorong yang menuju ke ruangan meeting kecil, kedengeran suara langkah kaki. Pelan banget. Kletak, kletak, kletak. Langkah sepatu keras, kayak sepatu zaman dulu. Gue langsung berhenti, tegak di tempat. Jantung gue mulai deg-degan, tapi gue maksa diri buat mikir logis. Mungkin saat pam. Tapi anehnya, langkah itu ritmenya teratur. Lambat banget. Dan lama-lama makin dekat. Tanpa sadar, gue ngelangkah pelan ke arah suara itu. Bukan karena berani, tapi kayak tertarik.
Ada rasa penasaran yang narik gue buat lihat siapa. Lorong itu cuma diterangi satu lampu di ujungnya. Dan dari cahaya redup itu, gue ngeliat ada sosok perempuan jalan pelan banget. Dia pakai baju putih panjang kayak seragam suster zaman dulu. Nampan kecil di tangannya, isinya kayak obat atau peralatan medis. Rambutnya digulung rapi, kayak model cewek-cewek tahun 80-an. Gue diem. Dia bisa gerak. Mata gue ngikutin tiap langkah dia. Nggak ada suara selain ketukan sepatunya di lantai keramik. Pas sosok itu mulai mendekat ke tengah lorong, gue sadar. Kaki dia gak nyentuh lantai. Jalan tapi melayang tipis beberapa sentimeter di atas ubin. Dan langkahnya tetap berbunyi. Kletak, kletak, kletak. Pas dia ngelewatin titik cahaya dari lampu lorong, wajahnya kelihatan. Pucat. Bibirnya biru. Matanya kosong dan melotot. Terus dia jalan. Lurus, gak nengok, gak berhenti. Sampai akhirnya pelan-pelan tubuhnya menembus dinding tembok paling ujung. Gue langsung lemas. Kaki gue gemetar. Nafas gue berat. Gue mundur, buru-buru balik ke ruangan. Keringat dingin mulai netes dari leher gue padahal suhu ruangan kayak kulkas. Gue duduk sambil pegang kepala. Otak gue gak bisa nerima apa yang baru aja gue lihat. Itu bukan manusia. Itu bukan satpam. Bukan UB. Bukan siapa-siapa dari kantor. Gue buru-buru ambil tas, padahal kerjaan belum selesai. Gue jalan cepet ke arah tangga darurat. Gak berani lewat lorong tadi lagi. Pas gue lari turun, lampu tangga sempet kedip 2 kali. Gue hampir jatuh karena panik. Tapi gue paksain sampai keluar ke halaman parkir. Di luar, udara malam kerasa anget dibanding dalam gedung. Gue langsung jalan cepet ke motor, starter dan tancap gas. Di jalan pulang, tangan gue masih gemetaran pegang stang. Gue bahkan sempet berhenti di pinggir jalan deket warung yang masih buka. Beli air mineral dan duduk beberapa menit buat nenangin diri. Begitu sampai rumah, gue langsung mandi pakai air anget dan duduk diem di kasur. Pintu kamar gue kunci 2 kali. Lampu kamar gue biarin nyala. Malam itu gue gak bisa tidur. Setiap kali merem, bayangan suster itu muncul lagi di kepala. Mata kosongnya, langkah lambatnya, dan cara dia ngilang nemur tembok. Gak masuk akal. Besoknya, gue telat masuk kantor. Gue datang sekitar jam 10. Muka gue pucat dan lemes. Teman-teman langsung nanya kenapa. Gue cuman bilang gue gak enak badan. Tapi satu orang, Dinda, teman satu tim gue, ngeliatin gue agak beda. Dia nunggu sampai jam makan siang, terus bisik-bisik di pantry. Lu kenapa sih, Rin? Muka lu beda banget. Gue coba ngeles. Kurang tidur aja, Din. Dia nyempil dekat lemari teh terus bisik. Lu semalam lembur ya? Gue langsung nengokin dia. Iya. Dia tarik napas panjang. Lu ngelihat sesuatu gak? Dek. Gue diam, mikir keras. Maksud lu? Gue juga pernah, Rin, katanya sambil merem megangin dada. Gue juga lembur sendirian. Jam 3 lebih dikit, gue lihat sosok cewek lewat lorong. Baju putih, panjang, jalan pelan, pakai nampan kecil. Gue langsung gemetar. Dia juga nembus tembok? Tanya gue pelan. Dinda ngangguk pelan. Iya, kami berdua saling tatap tanpa banyak kata. Tapi dari tatapan itu, gue tahu apa yang gue alami semalam bukan halusinasi. Dan bukan cuma gue yang ngalamin. Kami bukan cuma bekerja di kantor bekas rumah sakit jiwa. Kami lagi berbagi tempat dengan sesuatu yang belum pergi. Dan sekarang, jam 3 pagi, bukan cuma soal lembur. Itu waktunya dia berkeliling.
Setelah kejadian malam itu dan obrolan gue sama Dinda di pantry, semuanya berubah. Suasana kantor jadi makin kerasa berat. Padahal sebelumnya gue masih bisa pura-pura cuek, mikir kalau semua yang gue rasain itu cuma karena sugesti. Tapi sekarang gue tahu gue gak sendirian ngerasain ini semua. Gue dan Dinda mulai sering ngobrol berdua tiap istirahat siang. Kita jadi saling cerita kejadian-kejadian kecil yang awalnya gak pernah kami anggap penting. Tapi kalau dikumpulin, semuanya jadi aneh banget. Dinda pernah bilang dia ngeliat pintu ruang meeting kebuka sendiri, padahal udah dikunci. Gue juga sempat ngalamin hal serupa. Waktu pintu pantry tiba-tiba kebuka pelan dan pas gue samperin, gak ada siapa-siapa. Beberapa anak juga mulai ngeluh laptopnya sering hang kalau kerja sendirian malam-malam. Bahkan OB bilang kadang dia nemuin kursi kantor udah geser sendiri, padahal gak ada orang di situ semalaman. Yang bikin makin gak nyaman, ada kejadian minggu lalu. Sore hari, sekitar jam 5 lebih dikit, salah satu anak magang, namanya Dito, turun dari lantai 3 sambil pucet banget. Dia gemeteran, ngos-ngosan, kayak habis lari maraton. Gue, barusan ada orang di ruang arsip, katanya terbata-bata. Kami semua lihat ke dia. Ruang arsip itu emang ada di pojok lantai 3. Jarang banget dipakai, karena dokumen kebanyakan udah digital sekarang. Bahkan OB pun ngaku gak pernah bersihin ruangan itu, kecuali disuruh. Ada siapa toh? Tanya supervisor kami. Dito masih gemeteran. Cewek, pakai seragam putih. Dia duduk di lantai, megang kepala. Mukanya berdarah. Gue kira kecelakaan. Gue mau bantu. Tapi pas gue deketin, dia ngilang gitu aja. Ruangan langsung hening. Gak ada yang berani komentar. Gue dan Dinda saling lihat. Hati kami udah dingin duluan. Akhirnya malam itu gue dan Dinda mutusin buat ngobrol sama Kang Asep lagi. OB kantor yang udah paling lama kerja di sini. Kita ajak dia ngopi di warung depan biar gak terlalu mencolok. Gue buka pelan. Kang, maaf ya kalau kami ganggu, tapi kami pengen nanya sesuatu soal gedung ini. Kang Asep ngelirik kami sebentar, terus ngedumel pelan. Akhirnya nanya juga. Dinda maju duluan. Kami udah ngerasa ada yang gak beres dari awal pindah ke sini, Kang. Tapi sekarang makin sering teman kami ngelihat sosok cewek berdarah di ruang arsip. Kami juga pernah lihat sosok suster itu, Kang. Kang Asep diam lama banget. Dia ngeduk kopi hitamnya berkali-kali sebelum akhirnya mulai cerita. Dulu waktu gedung ini masih jadi rumah sakit jiwa, sempat kejadian besar, Neng, katanya pelan. Ada satu pasien yang kabur dari ruang isolasi. Dia nyerang salah satu suster malam yang lagi piket sendirian. Gue dan Dinda langsung tegak duduk. Kata orang-orang, pasien itu emang udah lama gak stabil. Tapi malam itu dia tiba-tiba bisa lepas dari ikatan. Entah gimana caranya. Dan dia nyerang suster yang biasa keliling kontrol tiap jam 3 pagi. Jam 3 pagi, gue ulangin pelan. Kang Asep ngangguk. Suster itu katanya orangnya baik, gak pernah kasar ke pasien. Tapi malam itu dia dikejar sampai ke lorong belakang, terus dicekik sampai mati. Pas ditemukan, badannya kaku di dekat ruang arsip. Masih pakai seragam, masih bawa nampan kecil berisi obat. Gue dan Dinda langsung merinding bareng-bareng. Sejak itu, rumah sakit ini mulai sepi. Banyak pasien dipindahin. Staf juga satu-satu resign. Sampai akhirnya 2004 resmi ditutup. Tapi kenapa gedung ini gak dirobohin aja, Kang? Udah pernah ditawarin, tapi gak ada yang mau. Banyak kontraktor yang mundur. Katanya tiap kali mulai ngerobohin tembok tertentu, alat berat rusak, operator jatuh sakit. Akhirnya ya gituin, direnovasi luar dalam, tapi fondasinya masih sama. Gue pelan-pelan tarik napas dalam-dalam.
Jadi semua yang kita alami selama ini bukan cuma halusinasi. Ada sejarah kelam yang ninggalin jejak di sini. Bukan cuma bangunan tua, tapi bangunan yang pernah nyimpen tragedi berdarah. Dinda pelan-pelan nanya, "Kang, kalau jam 3 pagi, suster biasanya keliling. Apa mungkin dia masih terus lakukan rutinitas sampai sekarang?" Kang Asep cuma diem. Tapi dari sorot matanya, kami udah tahu jawabannya. Kami pulang malam itu dengan pikiran yang berat. Gue sampai susah tidur. Mikirin gimana selama ini kita semua mungkin udah sering dilihatin. Atau bahkan diperiksa oleh suster yang udah gak ada. Besoknya suasana kantor makin sepi. Bahkan anak-anak yang biasanya lembur udah pada pulang sebelum maghrib. Supervisor pun mulai kasih himbauan. Kalau bisa kerja maksimal di jam kerja aja. Gak usah nginap atau lembur terlalu malam katanya. Padahal dia gak pernah ngomong kayak gitu sebelumnya. Dan yang paling bikin merinding, ada notifikasi baru di papan pengumuman lantai 2. Dilarang berada di area kantor setelah pukul 22.00 WIB tanpa izin khusus. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Tapi kami semua udah paham kenapa. Karena jam 3 pagi bukan lagi waktu untuk kerja, tapi waktu untuk dia berkeliling lagi. Besoknya suasana di kantor langsung beda. Banyak yang ngomongin soal kejadian semalam. Bukan cuma gue sama Andi doang yang ngerasa ada yang aneh. Tapi beberapa temen juga cerita kalau mereka mulai dengar suara-suara aneh tiap lembur. Kayak suara geret kursi, orang jalan cepat. Bahkan ada yang dengar suara ketawa kecil dari pantry yang udah gelap. Gue yang biasanya suka bercanda, mulai jadi lebih pendiam. Sumpah ya, kepala gue masih kebayang wajah suster yang gue lihat dari balik kaca kemarin. Rasanya bukan mimpi, tapi terlalu nyata buat dianggap halusinasi. Hari itu setelah ngobrol sama Andi, kita sepakat buat pasang CCTV kecil-kecilan di lorong belakang. Bukan CCTV beneran sih, tapi pakai HP bekas yang disambung ke laptop. Kita pengen buktiin, sebenarnya ada apa di lorong itu tiap jam 3 pagi. Pas kita pasang kamera, gue perhatiin lagi lorong itu. Lorongnya tuh sempit, lampunya cuma 1, dan itu juga remang-remang banget. Di ujung lorong ada pintu besi yang katanya udah dikunci permanen. Tapi kemarin Andi bilang dia sempat lihat pintu itu kebuka sedikit. Sore itu sebelum pulang kita setting kamera biar mulai rekam otomatis jam 2.30 pagi. Gue dan Andi udah sepakat. Besoknya kita bakal cek rekamannya bareng. Besok paginya jam 9 kita langsung colok HP itu ke lepak. Awalnya 30 menit pertama gak ada apa-apa. Cuma lorong gelap, lampu redup, dan bayangan-bayangan kecil dari pantulan cahaya luar. Tapi pas jam menunjukkan pukul 3 lewat 1 menit, kita berdua langsung diam. Ada gerakan. Dari ujung lorong terlihat sesuatu seperti bayangan putih yang bergerak perlahan. Kamera agak memblur, tapi bisa kelihatan. Kalau itu sosok tinggi pakai baju putih panjang, rambutnya panjang menutupi wajah. Gerakannya pelan, sangat pelan. Dia jalan menyusuri lorong, ngelewatin kamera, dan menghilang begitu aja di sisi lain lorong. Gue langsung cabut headset dan duduk menjauh. Gila, itu suster yang lu lihat, Rin? Tanya Andi pelan. Gue cuma bisa ngangguk. Badan gue gemeteran. Yang bikin tambah serem, kamera itu ngerekam suara juga. Dan pas sosok putih itu muncul, terdengar suara seperti anak kecil nangis. Pelan banget, tapi jelas. Tangisan kecil yang nyayat banget di kuping. Lu dengar nggak? Gue bisik. Andi pelan-pelan naikin volume dan suara tangisan itu makin jelas. Tapi nggak cuma itu. Di detik terakhir rekaman itu, pas sosok putih itu udah hampir hilang dari frame,
ada suara perempuan yang bilang pelan banget, "Jangan ambil anakku." Gue langsung matiin laptop dan tarik napas dalam-dalam. Jantung gue deg-degan kayak abis lari keliling kantor. 1 jam kemudian kita mutusin buat ajak satu lagi teman kita. Namanya Dika, dia anak IT. Agak skeptis soal hal-hal gaib dan biasanya paling logis kalau ada kejadian aneh. Kita tunjukin rekamannya tanpa kasih tahu apa-apa. Dika nonton dengan tenang. Tapi pas sampai bagian suara tangisan dan kalimat terakhir itu, wajahnya mulai berubah. Kalian tahu nggak? Lantai ini tuh sebenarnya dulu bangsal khusus ibu-ibu, katanya. Gue sama Andi saling lihat. Bokap gue tuh dulu sempat kerja di sini, waktu masih RSJ. Katanya ada satu pasien namanya Bu Sarmini. Dia tuh depresi berat karena kehilangan anaknya. Katanya sih anaknya diculik. Atau entah gimana. Nah, Bu Sarmini ini sering jalan-jalan di lorong sambil bawa boneka dan ngomong sendiri. Gue langsung merinding. Nama itu Bu Sarmini. Terus? Tanya Andi. Dia meninggal di sini, gantung diri di ruang 12, kamar yang sekarang jadi ruang file kalian. Gue langsung berdiri. Ruang file itu tepat di seberang lorong belakang. Dan semalam gue ngerasa ada yang ngikutin dari situ. Andi langsung cek ruang file, kita bertiga masuk bareng-bareng. Gue nyalain senter dari HP, ruangannya kecil, penuh rak-rak dokumen dan baunya agak apek. Pas kita perhatiin sudut ruangan tepat di pojok kanan atas, ada bekas tambalan di langit-langit. Kayak bekas paku atau pengait yang udah dicopot. Dika nyeletuk pelan. Mungkin di situ dia gantung diri. Gue langsung keluar, gak kuat, mual banget rasanya. Sejak hari itu, tiap kali lewat lorong belakang atau buka ruang file, gue selalu ngerasa diawasin. Dan setiap jam 3 pagi, kamera HP itu pasti ngerekam sosok yang sama. Jalan, menatap kamera, dan ngilang begitu aja. Dan selalu ada suara perempuan itu bilang kalimat yang sama. Jangan ambil anakku. Sejak kejadian malam itu, suasana kantor makin aneh. Gak cuma gue dan Dimas yang ngerasa, tapi hampir semua tim udah mulai ngalamin kejadian ganjil. Kayak suara pintu yang kebuka sendiri, bayangan putih yang lewat cepet di lorong belakang, atau bau anyir yang muncul tiba-tiba terus hilang gitu aja. Tapi malam itu adalah puncaknya. Waktu itu hari Kamis. Ada proyek besar yang harus selesai sebelum pitching Jumat pagi. Jadi sebagian tim termasuk gue, Dimas, Kak Rara, dan 2 anak desain lembur bareng di lantai 2. Sisa ruangan sepi. OB juga udah pulang. Yang bikin tambah horor, hujan turun gede banget dari jam 9 malam. Jam udah nunjukin 02.55 dini hari. Suara keyboard masih rame. Beberapa dari kita udah lelah tapi maksain terus kerja. Tiba-tiba lampu di lorong mati. Mati. Total. Langsung hening. Hanya lampu dari laptop-laptop kita yang nyala. Dan itu pun bikin suasana makin gak enak. Gue sempat nyeletuk. Gue ke pantry dulu ya, nyari kopi. Dimas langsung nyaut. Jangan sendiri, gue temenin deh. Kami berdua jalan bareng ke pantry yang letaknya di pojok lorong lantai 2, agak jauh dari area kerja. Pas nyampe, kami lihat lampu pantry masih nyala. Agak aneh, padahal lampu lorong mati. Tapi ya udah, mungkin listriknya beda jalur, pikir kami. Pas gue lagi ngaduk kopi, Dimas berdiri di dekat pintu pantry. Tiba-tiba dia ngomong pelan, tapi jelas. Rin, itu siapa yang berdiri di ujung lorong? Gue spontan nengok ke arah lorong. Dan di situ, sekitar 10 meter dari tempat kami berdiri,
Ada sosok perempuan pakai seragam suster zaman dulu. Pakai rok panjang putih, lengan panjang, dan topi suster model kuno. Wajahnya pucat, rambutnya dikonde, dan dia cuma berdiri diem ngadep ke arah kami. Gue bener-bener gak bisa gerak. Dimas juga sama. Suster itu jalan pelan ke arah kami. Langkahnya nyeret, gak ada suara. Tapi makin deket, hawa dinginnya makin kerasa. Gue sampai bisa lihat jelas, matanya kosong, bibirnya pucet biru. Tangannya penuh bekas luka. Gue tarik tangan Dimas. Lari! Kami lari sekencang mungkin ke arah ruang kerja. Tapi baru beberapa langkah, semua lampu lorong nyala sendiri, terang banget. Pas gue nengok ke belakang, kosong, gak ada siapa-siapa. Sampai di ruangan, anak-anak lain pada panik lihat muka kami pucat. Kak Rara sampai ngomong, kalian kenapa? Dimas cuma duduk diem, tangannya gemeteran. Gue cuma bisa jawab, ada suster di lorong. Jam 3 pagi. Seketika semua hening. Lalu salah satu anak desain, Dito, celetuk. Tadi pas jam 3 gue dengar suara troli dorong dari atas. Kirain OB masih ada. Kami semua saling pandang. Nggak ada OB, nggak ada orang lain selain kami berenam. Besok paginya Dimas langsung nyari OB buat mastiin cerita tentang gedung ini. OB yang sama, si Kang Dadang, akhirnya cerita lebih detail. Iya teh, dulu gedung ini rumah sakit jiwa. Tapi ada satu bangsal di lantai 3 yang kebakaran tahun 2003. Katanya yang kebakaran itu bangsal tempat pasien berat. Sama satu suster jaga malam yang ikut kejebak. Sampai sekarang katanya masih suka kelihatan. Jam-jam 3 pagi. Gua dan Dimas langsung lemas. Selama ini kita kerja di tempat bekas tragedi yang gak selesai. Dan suster itu kayaknya masih jaga. Tapi bukan buat ngerawat pasien. Sejak malam itu, gue mutusin buat gak pernah lembur lagi di atas jam 11. Bahkan beberapa temen udah minta kerja dari rumah aja kalau bisa. Gak ada yang berani ke pantry sendirian, apalagi ke lantai 3 yang katanya udah ditutup. Kadang masih suka terdengar suara troli dorong pelan-pelan di malam hari. Kadang juga kalau lo berdiri di ujung lorong jam 3 pagi, katanya lo bakal lihat sosok putih diem berdiri ngadep ke arah lo. Dengan tatapan kosong, masih nungguin pasien. Jadi, gimana menurut kalian? Apa benar yang dilihat Rina itu cuma halusinasi karena sugesti gedung bekas rumah sakit jiwa? Atau emang masih ada penghuni lama yang belum denang? Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin kerja lembur di tempat yang dulunya bukan bangunan biasa. Jangan lupa like kalau kalian suka cerita ini, share ke teman kalian yang berani nonton horor sendirian, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya di Bisikan Misteri Official. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, jangan kerja lembur sendirian, apalagi kalau jam udah nunjukin pukul 3 pagi.